Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program saya Mau Ikut Yesus. Kita memasuki episode yang ke-78, dan di episode yang ke-78 ini saya ingin membahas satu topik tentang ketika Tuhan diam. Judul firman Tuhan di episode ke-78 ini adalah ketika Tuhan diam. Nats Alkitab yang akan kita baca terambil dari Amsal pasal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap hari ada seorang wanita yang menantikan kepulangan suaminya dari medan pertempuran, berharap suaminya pulang dengan selamat. Tiap hari ia memanjatkan doa dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba kabar berita tentang suaminya mengatakan bahwa suaminya mati di medan pertempuran. Di manakah Tuhan kalau ia ada? Mengapa ia diam saja ketika senapan itu mengarah kepada suaminya? Bukankah Tuhan bisa membelokkan arah tembakannya? Bukankah ia bisa membuat senapang si penembak macet atau si penembak terbunuh terlebih dahulu oleh pasukan suaminya? Atau seorang ibu meminta kepada Tuhan agar anaknya yang berusia 9 tahun disembuhkan dari penyakit kanker, namun Tuhan diam saja sampai anak itu mati. Di manakah Tuhan? Kenapa dia diam saja? Bukankah tidak ada yang mustahil baginya? Saudara, ada masanya Tuhan bertindak dan menyembuhkan, ada masanya Tuhan bertindak dan melindungi. Tapi ada saatnya di mana seolah-olah Tuhan kelihatannya diam saja dan tidak mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Apa yang terjadi, saudara? Bahkan kalau kita mempelajari di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika murid-murid Tuhan Yesus dianiaya dengan hebat, Tuhan seolah-olah diam saja. Ya, mengapa ia seolah-olah diam saja ketika Stefanus dilempar dengan batu sampai mati? Mengapa Tuhan seolah-olah diam saja ketika kita sangat membutuhkan pertolongannya? Bukankah Alkitab berkata tak pernah terlelap penjaga Israel? Jangankan untuk hal yang kita minta Tuhan diam, bahkan kepada orang yang menghujat dirinya Tuhan pun hanya diam dan tidak membela diri. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan di dalam Amsal pasal 25 ayat 2 tadi, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ketika Allah diam, hal itu merupakan rahasia bagi kita. Tetapi disitulah letak kemuliaan Allah ketika ia diam dan merahasiakan sesuatu kepada kita. Saudara, ada kalanya Tuhan bertindak dan ada kalanya Tuhan diam. Dalam beberapa kasus Tuhan langsung bertindak, dan dalam beberapa lagi Tuhan hanya diam. Dan kita akan bahas tentang mengapa Tuhan diam. Ada masanya Tuhan itu berdiam diri dan seolah-olah tidak mempedulikan. Ya, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar tentang ketika Tuhan diam. Ada kalanya Tuhan bertindak dan ada kalanya Tuhan diam. Contoh misalnya, suatu ketika saya pernah ceritakan di episode-episode sebelumnya, dalam suatu ketika kakak saya mengikuti doa pagi di gereja. Di dalam perjalanan dari rumah menuju gereja sekitar 45 menit, dia berjalan kaki seorang diri di subuh hari sekitar jam 4 subuh. Suatu ketika dia diikuti oleh seorang pria, dan kemudian pria itu mau memperkosa dia. Ya, pria itu mengikuti dari semak-semak, kemudian mencekik lehernya dan kemudian membanting dia ke tanah dan akan memperkosa dia. Dan dalam keadaan darurat seperti itu, dia ingin meminta tolong, tidak ada seorang pun yang bisa menolong karena tidak ada orang. Dan dia meneriakkan nama Yesus, kemudian kakak saya terlepas dari cekikan pria itu, dan pria itu lari, kabur, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Ya, saya tidak tahu, mungkin malaikat datang atau bagaimana, mujizat terjadi sehingga pria itu kabur meninggalkan kakak saya, dan kakak saya selamat dan tidak jadi diperkosa. Tapi di kasus lainnya ada seorang gadis yang berasal dari Nias yang kita heboh beberapa tahun yang lalu, di mana seorang mahasiswi
sekolah teologi yang sudah akan lulus, kemudian dia diutus untuk praktek di suatu daerah di perkebunan sawit, dan kemudian dia juga mengalami kasus yang sama. Ketika pulang ibadah, mereka melewati hutan sawit, dia ditangkap oleh seorang pria, kemudian dia mau diperkosa, kemudian dia dibunuh oleh pria itu sampai mati. Nah, di manakah Tuhan pada waktu itu? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa di dalam kasus kakak saya diselamatkan dan dilindungi, tetapi kenapa pada kasus gadis ini seolah-olah Tuhan diam saja? Ada kalanya Tuhan bertindak dan ada kalanya Tuhan diam. Seperti kasus ketika Petrus di masa awal penganiayaan, dia ketika baru awal-awal menjadi seorang gembala gereja mula-mula, ketika Petrus mengalami penganiayaan dan dipenjara, maka Tuhan mengutus malaikat untuk melepaskan Petrus dengan cara yang ajaib. Tapi di masa akhir kehidupan Petrus, di masa tuanya, Tuhan tidak melepaskan Petrus lagi. Dia tertangkap oleh tentara Roma dan kemudian disalibkan secara terbalik. Ada kalanya Tuhan bertindak dan ada kalanya Tuhan diam. Ketika Paulus mengalami hal yang serupa juga, ketika di penjara, pernah Paulus memuji Tuhan di malam hari bersama dengan Silas, dan kemudian pintu penjara itu terlepas, terjadi gempa dan pasung yang membelenggu Paulus terlepas, dan kemudian terjadi mujizat, kepala penjara diselamatkan. Tapi di masa akhir hidup Paulus, dia tidak dilindungi dan tidak diselamatkan karena dia mati dipenggal. Menurut catatan gereja, dia mati dipenggal ketika dalam pemberitaan Injil, ya. Nah, saudara yang kasih lihat Tuhan, jadi ada kalanya Tuhan bertindak dan ada kalanya Tuhan diam. Dan dalam kasus seperti Raja Herodes, ketika dia ingin menyamakan diri dengan Tuhan, ketika dalam pidatonya seolah-olah dia menyamakan diri dengan Tuhan, Tuhan langsung menamparnya dan kemudian dimakan oleh cacing-cacing tubuhnya. Nah, tapi di zaman sekarang ada banyak orang yang menghujat Tuhan Yesus, begitu menghina dan merendahkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan seolah-olah diam saja. Ada yang membuat parodi, lucu-lucuan, ada lagu-lagu yang menghujat tentang Tuhan Yesus disalib dan sebagainya, tetapi seolah-olah Tuhan diam saja dan kelihatannya mereka sehat-sehat dan baik-baik saja, orang-orang yang menghujat Tuhan. Saudara, mengapa demikian? Karena ada kalanya Tuhan bertindak dan ada kalanya Tuhan diam. Nah, saudara, kita akan belajar kenapa Tuhan diam. Saudara yang kasih lihat Tuhan, dalam kasus seperti yang dialami oleh Stefanus, seolah-olah Tuhan diam ketika Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Pada waktu itu Tuhan ada di langit, di sorga, menyaksikan itu. Kenapa Tuhan tidak menolong Stefanus? Tidak melempar api belerang dari langit untuk membunuh satu persatu, atau Tuhan utus satu orang malaikat saja untuk menghabisi orang-orang yang merajam Stefanus dengan batu. Itu begitu mudah saja bagi Tuhan. Tapi Tuhan diam saja dan Tuhan menyaksikan itu. Nah, seolah-olah Tuhan diam saja melihat apa yang terjadi kepada Stefanus sampai Stefanus mati dilempar dengan batu. Di saat Stefanus dirajam dengan batu, kita berharap Tuhan langsung menghukum orang-orang itu dengan menurunkan api dari langit, menyambar orang-orang itu satu persatu. Kok seolah-olah Tuhan diam saja melihat orang mengimani Dia dan sedang berjuang mempertahankan imannya dilempar dengan batu sampai mati. Di kesempatan lain ada anak Tuhan yang disembuhkan dari kanker, sakit jantung, gagal ginjal dan mendapatkan mujizat. Namun di tempat yang lain Tuhan seolah-olah diam dan tidak berbuat apa-apa kepada mereka juga yang memohon supaya disembuhkan dari sakit kanker, sakit jantung, gagal ginjal dan sebagainya, saudara. Nah, dalam peristiwa Stefanus ternyata Tuhan tidak diam sebenarnya. Ia langsung datang menjemput Stefanus pulang ke sorga. Berarti pada saat Tuhan kelihatan diam, sebenarnya ia tidak sedang diam. Hanya saja ia bekerja dengan cara yang berbeda yang tidak terlihat oleh kita. Ketika Stefanus akan menghembuskan nafas terakhirnya, dia memandang ke langit dan dia melihat Tuhan Yesus di sana menjemput dia. Ternyata Tuhan tidak diam saja. Tuhan bekerja. Tuhan menjemput Stefanus. Walaupun Tuhan tidak menyelamatkan Stefanus dari rajaman batu, tapi Tuhan menyelamatkan jiwa Stefanus dan membawanya masuk surga. Tuhan jemput langsung. Ini berarti bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Ketika Tuhan diam saja, Tuhan sebenarnya sedang bekerja, tapi dengan cara yang berbeda. Manakah lebih baik bagi Stefanus dijemput langsung masuk surga oleh Tuhan Yesus atau diselamatkan dari lemparan batu dengan
cara Tuhan menurunkan api dari langit atau mengutus seorang malaikat yang menghabisi mereka yang melempari dia dengan batu, mana yang lebih baik? Menurut saya lebih baik adalah Stefanus mati dilempar pakai batu, tapi roh dan jiwanya itu dijemput oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bekerja dengan cara yang berbeda. Walaupun Stefanus seolah-olah didiami saja, tetapi ternyata tidak. Tuhan menjemput dia pulang ke sorga. Itulah cara Tuhan bekerja. Sebenarnya ketika Tuhan diam, sebenarnya Tuhan tidak diam, tetapi dia bekerja, tapi dengan cara yang berbeda, yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Demikian juga ketika ada seorang ibu yang berharap kesembuhan pada penyakit anaknya atau pada sakit di tubuhnya, namun permintaannya tidak dikabulkan dan seolah-olah Tuhan hanya diam saja. Sebenarnya ia tidak diam, namun ia sedang bekerja dengan cara yang berbeda. Jika orang yang kita cintai harus dijemput oleh kematian, mungkin itu jalan yang terbaik. Atau mungkin kita yang harus mati karena sakit yang kita alami dan tidak disembuhkan oleh Tuhan, mungkin itu adalah jalan yang terbaik. Itulah cara Tuhan bekerja. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan begitu tinggi, rancangan Tuhan begitu dalam, dan kita tidak mampu menyelami apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tuhan Maha Tahu dan kita tidak, saudara. Dan percayalah, apa yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik buat hidup kita. Siapakah kita? Layakkah kita meminta penjelasan untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan? Pantaskah kita? Alam semesta yang tercipta dan terjaga sampai saat ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah diam. Eksistensi dan keberadaan Tuhan tidak dinilai dari selalu dikabulkannya setiap permintaan kita. Ya. Karena Tuhan tidak menjawab doa kita atau tidak menyembuhkan orang yang sakit yang kita doakan misalnya, bukan berarti Tuhan tidak ada. Eksistensi keberadaan Tuhan bisa dilihat dari keberadaan alam semesta ini yang diatur oleh Tuhan sedemikian rupa, berjalan dengan baik, semuanya diatur oleh Tuhan. Itu membuktikan bahwa Tuhan ada dan Tuhan bekerja. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan diam? Sebenarnya Tuhan tidak diam, tetapi dia bekerja dengan cara yang berbeda. Dan yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa ada kalanya Tuhan diam? Ketika Tuhan diam, mungkin karena waktunya belum tiba. Waktunya belum tiba baginya untuk turun tangan dan menyembuhkan atau mengerjakan mujizat atau menjawab doa kita. Ada kasus di mana Tuhan diam saja untuk mengasah ketekunan kita, menumbuhkan iman kita, dan memproses karakter kita. Ada satu kasus di mana di dalam Perjanjian Baru, suatu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, ada seorang wanita Siro-Fenisia yang terus datang kepada Yesus, menghampiri Tuhan Yesus, memohon supaya anaknya dilepaskan dari roh jahat yang mengikat anaknya. Tuhan Yesus diam saja dan seolah-olah mencueki wanita itu, seolah-olah tidak peduli dengan wanita itu. Mereka terus berjalan saja. Lalu kemudian wanita ini tidak menyerah dan terus-menerus mendesak Tuhan Yesus, berteriak-teriak, memanggil, memohon belas kasihan. Akhirnya Tuhan Yesus pun diam sejenak dan kemudian menoleh kepada wanita ini, dan akhirnya terjadilah percakapan. Dan akhirnya singkat cerita, Tuhan Yesus pun mengabulkan permintaan wanita ini. Jadi ketekunan wanita ini akhirnya membuahkan hasil, anaknya disembuhkan dari kerasukan roh jahat. Ada kasus di mana Tuhan seolah-olah diam untuk mengasah iman kita, mengasah ketekunan kita, dan menumbuhkan iman kita, saudara yang kasih, dan memproses karakter kita supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Dan yang berikutnya, yang ketiga, saudara, mengapa kadang-kala Tuhan diam, seolah-olah diam saja? Yang berikutnya adalah karena kasih-Nya yang terlalu besar membuat Tuhan diam. Kasih-Nya yang terlalu besar membuat Tuhan diam. Ini dalam kasus adalah orang-orang yang sering kali menghujat Tuhan. Kalau saudara lihat di YouTube, saudara lihat di perdebatan dan kemudian komen-komen orang tentang kekristenan, ya banyak yang menghina Tuhan Yesus habis-habisan. Ada banyak kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, hujatan yang luar biasa. Tapi seolah-olah Tuhan diam saja.
Ya, kepada orang-orang yang menghujat Dia, Tuhan diam saja. Itu kenapa, saudara? Karena kasih-Nya yang begitu besar dan dalam, dan kasih yang sulit untuk kita pahami. Mengapa Tuhan diam saja melihat orang-orang yang menghujat Dia? Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan bahkan rela dianggap seolah-olah tidak ada, karena para penghujat dibiarkan hidup sehat, hidup gemuk, dan kelihatannya hidup mereka bahagia. Sebisa mungkin orang yang menghujat, menghina, dan meremehkan Tuhan diberi kesempatan yang luas untuk bertobat dan percaya kepadanya. Mengapa, saudara? Karena api neraka bakal menjadi tempat yang sangat sulit untuk dijalani seumur hidup oleh orang-orang yang menghujat Dia di dalam kekekalan nanti. Api kekekalan yang tanpa akhir akan menyiksa orang-orang yang menghujat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberi kesempatan kepada mereka selama mereka masih hidup dalam dunia, diberi umur panjang, diberi sehat, diberi kuat supaya mereka bertobat. Karena mereka tidak tahu betapa sulitnya kalau mereka akan tinggal di api neraka. Orang yang menghujat Tuhan tidak paham dan tidak punya gambaran tentang sulitnya hidup di api neraka. Tetapi Tuhan sudah sangat tahu tentang seluk-beluk api neraka, makanya Tuhan memberi kesempatan seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya seumur hidup mereka. Tuhan kasih kesempatan supaya mereka bertobat. Di dunia, Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka di dunia ini untuk para penghujat itu untuk bertobat. Makanya Tuhan seolah-olah diam saja ketika mereka menghujat Dia, seolah-olah diam karena kasih-Nya yang terlalu besar. Tuhan tidak ingin mereka masuk neraka. Tuhan ingin mereka diselamatkan. Tuhan ingin supaya mereka bertobat, dan Tuhan ingin supaya mereka percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang karena kasih-Nya telah datang ke dalam dunia menebus dosa dan memberikan jalan keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan diam ketika ada banyak orang menghujat Dia, meremehkan dan menghina Dia? Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada mereka. Sejujurnya, karena kasih-Nya Tuhan tidak ingin orang yang menghujat Dia tidak berada di sana. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini saudara merasa seolah-olah Tuhan diam saja ketika ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupanmu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara mungkin itu adalah suatu hal yang diizinkan oleh Tuhan supaya mengasah imanmu, mengasah ketekunanmu, dan mengasah karaktermu. Dan ada kalanya ketika Tuhan diam saja, orang yang kita cintai meninggal karena sakit penyakit, mungkin masih muda, mungkin anak kita, atau mungkin orang kita cintai, atau mungkin karena satu kecelakaan seolah-olah Tuhan tidak melindungi dia. Kenapa bisa terjadi? Itu karena Tuhan juga bekerja sebenarnya. Tuhan tidak diam, tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda yang tidak dipahami oleh kita, dan mungkin yang Tuhan sediakan jauh lebih baik. Daripada hidup di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan, Tuhan panggil dia pulang bersama dengan Tuhan di sorga, itu jauh lebih baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan orang yang menghujat Tuhan, kok Tuhan seolah-olah diam saja? Itu mungkin karena Tuhan itu dengan kasih yang besar, Tuhan mau kasih mereka kesempatan untuk bertobat. Mengapa Tuhan diam saja? Bukan Tuhan itu sesungguhnya tidak ada, tapi Dia mengizinkan supaya mereka tetap hidup di dalam dunia. Saudara, kalau seperti kita mungkin berpikir, wah orang yang menghujat Dia langsung saja dibabat habis. Tapi Tuhan tidak demikian. Bahkan Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu neraka itu, hidupnya itu begitu sulit di neraka. Ya, sangat menderita di neraka. Maka Tuhan tidak mau mereka masuk neraka sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kalau pilihan hidup mereka terus menerus menghujat Tuhan, sampai akhir hidup mereka tidak mau percaya dan tidak mau bertobat, maka akhir hidup mereka adalah di neraka. Saudara, mengapa Tuhan diam saja? Mungkin itulah penyebabnya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.